不出去的话，可以找我们天宝。今日在座的72道郎，揽金楼和暗影阁。况且他好像伤的也……你要是有他1/1000的智慧，你以为你有多厉害？这还真是个废物！死在你还在发什么呆呢？不让和你并肩战斗。何时古怪，不可轻敌，再无后顾之忧。机会了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode 316-320. Di bagian sebelumnya, kompetisi untuk merebutkan hak dagang pun telah dimulai, yang mana pertandingan pertama yang akan dilaksanakan adalah pemunihan pil. Pada pertandingan pertama, Papilion Bayangan gagal memunikan pil, sedangkan Aula Lenjin berhasil memunikan pil yang memiliki tanda 5 garis. Tapi Papilion Tianbo berhasil memunikan pil dengan tanda 10 garis, sehingga Papilion Tianbo lah yang menjadi pemenangnya. Pada pertandingan kedua, yaitu penempat senjata, Aula Lenjin mampu menempa senjata suci kelas rendah tingkat 4. Papilion Bayangan berhasil menempa senjata suci kelas rendah tingkat 7. Sedangkan Papilion Tianbo berhasil menempa senjata suci kelas rendah tingkat 15. Alhasil, Papilion Tianbo lah yang memenangkan pertandingan kedua. Dan pada pertandingan terakhir, yakni penghabisan, Aula Lenjin memutuskan untuk menyerah. Sehingga yang bertarung dalam arena medan magnet asing hanyalah Papilion Bayangan menghadapi Papilion Tianbo. Pada pertandingan itu, Papilion Tianbo kembali mendapatkan kemenangan. Scene berlanjut selesai pertandingan ketiga pada kompetisi antara 3 pedagang besar. Yingzan nampak merasa tak terima dengan kekalahan Xing Zhengtian. Saking tidak terimanya, Yingzan secara tidak sengaja memberitahu bahwa Xing Zhengtian seharusnya memiliki kemenangan tingkat tinggi, karena dia itu sudah tidak asing dengan labirin di dalam medan magnet asing. Ucapan dari Yingzan itu membuat rencana buruknya terbongkar dan diketahui oleh Mu Yun. Meskipun begitu, Yingzan tetap masih tak terima dan mengancam dengan mengatakan kalau Mu Yun akan meninggoy. Mendengar ancaman Yingzan, Mu Yun dan tegas memberitahu bahwa seharusnya Yingzan tidak mengatakan hal-hal yang bodoh seperti mengancam dan mengintimidasi di tempat umum. Mu Yun merasa tak menyangka kalau orang yang tidak begitu pintar seperti Yingzan ini bisa duduk di posisi penanggung jawab Papilion Bayangan. Di tengah-tengah perdebatan itu, penguasa Pulau Lun mengumumkan kalau 3 pertandingan berhasil dimenangkan oleh Papilion Tianbo, sehingga Aula Lenjin dan Papilion Bayangan harus meninggalkan 72 pulau Laut Selatan. Selesai mengumumkan pemenangnya, penguasa pulau pun segera pergi dari arena kompetisi. Sebelum itu, penguasa Pulau Lun sempat menunjukkan rasa kekecewaannya kepada Jin Buyi dan Xingjian, dan mengatakan bahwasanya ia tidak akan bersama lagi dengan Aula Lenjin dan Papilion Bayangan. Selepas penguasa Aula Lun pergi, Mu Yun dan Bowling segera mengusir Papilion Bayangan dan Aula Lenjin dari 72 pulau Laut Selatan. 不出去的话，可以找我们天宝。今日在座的72道郎，揽金楼和暗影阁。况且他好像伤的也……你要是有他1/1000的智慧，Singkat cerita, Mu Yun, Bowling, dan Aising akhirnya kembali ke kapal dagang Papilion Tianbo. Di sana nampak Mu Yun sangat bugar, seperti tidak memiliki cedera bekas pertarungan sedikit pun. Sehingga Bowling pun menjadi terheran-heran dengannya. Usut punya usut, Mu Yun sebelumnya hanya berpura-pura terluka saja, dengan tujuan untuk mendramatisir. Kemudian Bowling memberitahu bahwa kemungkinan Aula Lenjin dan Papilion Bayangan tidak akan menyerah dan melepaskan 72 pulau Laut Selatan begitu saja. Lantas dia memberikan saran untuk musuh mereka secara permanen, yaitu Papilion Tianbo harus mengeluarkan banyak pil obat, pedang roh, dan menjualnya dengan harga diskon. Dan begitu orang-orang akan mengetahui dan menyadari bahwasannya Papilion Tianbo ada cabang utama di 72 pulau Laut Selatan. Setelah memberikan saran kepada Bowling, Mu Yun pun segera pergi untuk menghampiri keturunan Su Xiao. 与你闲聊了，你还是想一想。哎，你去拿这个登徒子。 Pada malam harinya, terlihat Mu Yun sedang menghampiri Su King di sebuah tempat Pulau Kusa. Di sana, Mu Yun meminta Su King untuk menceritakan bagaimana leluhur Pulau Kusa atau Su Xiao bisa meninggal pada 10.000 tahun yang lalu. Ia juga ingin Su Xing menginformasikan bagaimana pasang surut Pulau Kusa selama bertahun-tahun setelah ditinggal oleh Su Xiao. Su King pun menjelaskan pada 10.000 tahun yang lalu, aliansi Yun yang merupakan aliansi milik Yang Mulia Yun atau Mu Yun sempat diserang oleh Gunung Xuankong. Setelah Su Xiao mengetahui berita mengenai penyerahan itu, Su Xiao pun menjadi sangat marah dan segera menyerang Gunung Xuankong. Akan tetapi pada akhirnya Su Xiao justru dihabisi oleh kekuatan yang sangat kuat dari 10.000 dunia besar.
Akan tetapi pada harinya Su Xiao justru dihabisi oleh kekuatan yang sangat kuat dari 1000 dunia besar yang bersekutu dan Gunung Xuankong. Mendengar cerita itu, Mu Yun menjadi sangat emosi dan langsung menanyakan tentang kitab darah kuno kepada Su King. Dan saat terkejut, Su King menjelaskan kalau kitab darah kuno adalah kitab rahasia yang dibuat oleh Su Xiao. Mu Yun pun memberitahu bahwa ia telah mempelajari kitab darah kuno kepada Sui, sehingga Sui sekarang sedang berkonsentrasi untuk membangkitkan darah Su Xiao. Mu Yun meminta dia agar tidak membiarkan Sui bertarung dengan siapapun, terkecuali dalam situasi hidup atau mati. Pada saat itu, Mu Yun berencana akan memberikan ketiga lapisan kitab darah ke Su King. Akan tetapi dia melarangnya dan akan membagikan ketiga lapisan kitab darah kepada orang yang bukan dari anggota keluarga Su. Setelah itu, Mu Yun langsung mewariskan ilmu kitab darah kuno kepada Su King, sehingga ia pun seketika mengalami peningkatan. Mu Yun juga sempat mengingatkannya untuk tidak mengungkapkan kekuatan kitab darah kuno kepada orang-orang. Selepas mendapatkan ilmu kitab darah kuno, Su King pun merasa penasaran dengan sosok Mu Yun. Lantas Mu Yun pun mengatakan bahwa yang perlu diketahui oleh Su King sekarang hanyalah nama seorang Mu Yun saja. Ia meminta Su King untuk tidak pernah mengungkapkan segala kejadian barusan kepada siapapun, dan juga menyuruhnya untuk bersikap asing jika bertemu dengan dirinya. Mu Yun berjanji di masa depan Pulau Kuse pasti akan mendapatkan entitas terkuat di seluruh 3000 dunia kecil. Setelah itu, Mu Yun langsung pergi meninggalkan Su King. Di perjalanannya, dia itu sempat teringat dengan teman-teman lamanya, seperti naga hijau, harimau putih, burung pemilion, dan kura-kura hitam. Selain itu, ia juga merindukan gurunya yang kemungkinan sudah sangat membenci Mu Yun, oleh karena dia itu menghilang darinya. Singkat cerita, pada dini hari, nampak Bowling sedang membangunkan Mu Yun hanya karena mereka hampir sampai di Pulau Kuse. Pada keesokan harinya, kapal dagang Papillon Tianbo akhirnya sampai di Pulau Kuse. Sesampai di sana, Mu Yun dan Bowling segera pergi menuju kediaman keluarga Su untuk membicarakan bisnis. Sehingga mereka berdua langsung disambut oleh Su King dan Su Sui. Di sana, Su King memulai pembicaraan dan membahas saingannya, yaitu Pulau Niansu, yang menghambat Pulau Kuse untuk menduduki peringkat yang lebih tinggi di 72 pulau. Su King memberitahu bahwa Pulau Niansu berjarak 10.000 mil dari Pulau Kuse. Pulau Niansu sangat berbahaya dan sepanjang tahunnya selalu ada sebuah tangisan hantu. Meskipun Pulau Niansu sudah ada selama ribuan tahun, namun tidak ada harta berharga yang terlihat di sana. Mendengar nama pulau itu, Mu Yun menjadi begitu tertarik untuk menjelajahinya. Merasa khawatir dengan Mu Yun, Su King pun berencana akan mengumpulkan pasukan Pulau Kuse untuk membantunya. Akan tetapi Mu Yun menolak bantuan itu secara terang-terangan. Mu Yun bersedia dibantu hanya jika ada ancaman yang lebih serius saja. Pada malam harinya, terlihat kapal dagang Papillon Tianbo akhirnya sampai di Pulau Niansu. Di atas kapal dagang Tianbo, Bowling sempat mengatakan bahwa ia merasa kalau Su King dan Sui sedikit menghormati Mu Yun. Ia juga merasa puas dengan diskusi bisnisnya dengan Su King. Pasalnya, Su King tak bersedia untuk bersama dalam perdagangan Pulau Kuse di masa depan dengan Papillon Tianbo. Bowling juga berencana akan mencari dukungan dari beberapa pulau lainnya yang berada di atas peringkat 62. Dengan begitu, Papillon Tianbo akan dapat menjadi penguasa perdagangan di 72 pulau Laut Selatan. Baru saja menginjakkan kaki di dermaga Pulau Niansu, Mu Yun dan Bowling tiba-tiba saja mendapatkan serangan dari dua orang yang misterius. Lantas Mu Yun dan cepat menyadarinya dan langsung menghancurkan segala serangan tersebut. Usut punya usut, serangan itu berasal dari dua kenalan Bowling, yakni Gansi dan Tian Yun. Bowling kemudian menjelaskan bahwa Gansi dan Tian Yun adalah dua pembunuh binatang emas yang berasal dari Papillon Bayangan. Gansi adalah seorang praktisi yang berada di ranah peri tingkat 2 dan mempraktikkan teknik pedang tulang mati. Sedangkan Tian Yun berada di ranah tingkat 3 dan mempraktikkan teknik kunci tulang. Tanpa rasa takut sedikit pun, Mu Yun langsung mencoba menyerang Gansi dengan pedangnya.
Selepas berhasil menahan serangan Mu Yun, Ganshi bergegas menggunakan sebuah formasi untuk menekan Mu Yun. Namun sayangnya Mu Yun dengan cepat memanfaatkan formasi itu dan menusukkan mata formasinya. Ganshi mengaku tak menyangka kalau Mu Yun dapat melihat di mana letak mata formasi yang dibuatnya. Meskipun sempat luka karena Mu Yun, Ganshi mampu kembali bangkit dan menyerangnya dan tebasan pisau Raja Perampok. Akan tetapi tebasan itu berhasil dipatahkan oleh hati pedang kesunyian milik Mu Yun. Tak berhenti sampai di situ, hati pedang Mu Yun kemudian segera menyerang sebuah pertahanan yang digunakan oleh Ganshi. Sewaktu Ganshi sedang sibuk menahan serangan hati pedang, Mu Yun langsung mendekati Ganshi. Dan ia juga melenyapkannya dan teknik cakar hantu Nether. Melihat teknik cakar hantu Nether, Tian Yun sempat terkejut karena teknik itu merupakan sebuah metode milik Pulau Kuse, yaitu dari kitab darah kuno. Mu Yun mengaku tak menyangka kalau Tian Yun ternyata mengetahui tentang teknik-teknik dari kitab darah kuno. Tanpa banyak bicara lagi, Mu Yun pun bergegas menyerang Tian Yun dengan pedangnya. Di tengah-tengah pertarungannya, tiba-tiba saja ada sebuah serangan yang berasal dari belakangnya. Untung saja Mu Yun sempat menahannya terlebih dahulu. Usut punya usut, serangan itu ternyata berasal dari seorang praktisi yang berpenampilan serba putih, yaitu Yin Zhengan. Melihat sosok Yin Zhengan, Mu Yun mulai merasa kekuatan yang mendominasi darinya. Untung saja Mu Yun sekarang menggunakan pedang naga tersembunyi untuk menahan serangan dari Yin Zhengan. Jika sebelumnya ia menahan dengan pedang kehampaan miliknya, maka nyawa Mu Yun benar-benar akan terancam. Boling memberitahu kalau Yin Zhengan adalah seorang jenius muda yang berada di ranah peri tingkat 4. Dan dia juga berada di peringkat 99 dalam daftar Fate of Heaven. Yin Zhengan adalah salah satu praktisi di ranah peri tingkat 4 yang mampu memulihkan tubuh dan jiwanya tanpa makanan. Oleh karena Mu Yun bukanlah tandingan bagi Yin Zhengan, Mu Yun pun menyuruh Baoling untuk pergi melarikan diri. Sedangkan dirinya akan berusaha menahannya. Tanpa pikir panjang lagi, Mu Yun kemudian bergegas menggunakan hati pedangnya untuk menyerang Yin Zhengan. Sewaktu Mu Yun sedang menahannya, Baoling pun bergegas pergi atas perintah dari Mu Yun. Selepas dia pergi, Mu Yun langsung gunakan api surgawinya yang dapat membuat sebuah ledakan untuk mengecoh Yin Zhengan. Dan begitu Mu Yun pun dapat pergi melarikan diri. Tak tinggal diam saja, Yin Zhengan pun bergegas memasuki hutan-hutan untuk mencari Mu Yun. Sementara itu Mu Yun terlihat sedang berusaha kabur dan masuk ke dalam sebuah gua tersembunyi. Sedangkan di dalam hutan terlihat Yin Zhengan bersama dan Tian Yun sedang mencari Mu Yun. Demi menemukannya, Yin Zhengan rela mencekik Tian Yun dan menjadikannya tumbal untuk sebuah mutiara miliknya. Alhasil setelah menumbangkan Tian Yun, muncullah 5 orang prajurit yang diperintahkan oleh Yin Zhengan untuk mencari Mu Yun. Di dalam gua, Mu Yun nampak terus berlari menjauh hingga membuatnya tak merasakan napas dari Yin Zhengan lagi. Mu Yun terus berlari hingga pada akhirnya secara tak sengaja menemukan seseorang yang bernama Yisu, yang memiliki sebuah artefak suci kelas atas berupa tungku. Yang mengherankannya, Yisu itu menggunakan tungkunya bukan untuk memurnikan pil, melainkan untuk membuat sebuah sup. Pada saat itu, secara mengejutkan, Yisu itu bisa menyadari keberadaan Mu Yun yang sedang bersembunyi. Yisu kemudian mengatakan bahwa dia adalah salah satu orang yang beruntung. Sebab Yisu sekarang tidak dapat menghabisi Mu Yun oleh karena dia sedang dihukum oleh guru keduanya. Mendengar ucapan itu, secara tiba-tiba Mu Yun menebak kalau Yisu itu memiliki 2 guru. Dan guru keduanya yang dimaksud adalah Su Xiao atau yang dikenal sebagai Venerable Su. Sedangkan guru agung Yisu adalah Mu Yun atau Yang Mulia Yun, yang sering dikenal sebagai Venerable Yun. Seketika Yisu menjadi sangat amat terkejut dan bertanya siapa sebenarnya sosok Mu Yun yang ada di hadapannya sekarang. Lantas Mu Yun pun terang-terangan memberitahu kalau dirinya adalah guru agung Yisu pada 10.000 tahun yang lalu, yakni adalah Yang Mulia Yun. Pada saat terpercaya dengan ucapannya, Yisu mencoba memberikan getakan kepada Mu Yun. Untuk membuat Yisu lebih percaya, Mu Yun melanjutkan tebakannya dan menebak identitas Yiku yang berasal dari salah satu keluarga terbesar di Kekaisaran Tian Yun, yakni keluarga Ye. Mu Yun mengetahui kalau keluarga Ye telah dihancurkan oleh Gunung Xuan Kong dari 3.000 dunia kecil. Dan satu-satunya berhasil selamat hanyalah Yiku sendiri. Setelah Yiku selamat, ia secara tak sengaja bertemu dengan Yang Mulia Yun. Sejak saat itu, Yiku menjadi sangat mengaguminya dan menjadikannya sebagai guru. Selain itu, adik dari Yang Mulia Yun, yaitu Su Xiao, juga ingin menjadikannya sebagai murid. Hingga pada akhirnya, Yiku berguru dengan Yang Mulia Yun dan juga Su Xiao secara bersamaan.
Semenjak Hiko menjadi murid Yang Mulia Yun, saat itulah Hiko menjadikan Yang Mulia Yun sebagai idolanya. Lalu Moyun juga sempat menyebutkan hal-hal kesukaan Yang Mulia Yun seperti posisi tidur dan minum tehnya. Pada akhirnya Hiko mulai memanggil Moyun yang ada di hadapannya dengan sebutan guru, dan juga mempercayai kalau Moyun adalah guru agung, yaitu Yang Mulia Yun. Tak berhenti sampai di situ, Moyun juga bercerita setiap detail tentang hubungan Hiko dan Su Xiao. Selepas mendengar semuanya, Hiko pun langsung bersujud kepada Moyun sambil memanggilnya dengan sebutan guru agung. Moyun kemudian mengingatkan Hiko mengenai kata-kata yang dulu sempat membekas dari ingatan Hiko. Oleh karena Hiko sudah mempercayainya, Moyun pun mencoba bertanya kepadanya mengenai alasan mengapa Hiko berada di dalam gua ini selama 10.000 tahun. Hiko memberitahu bahasanya dulu sejak Moyun meninggalkan 3.000 dunia kecil dan berambisi untuk mencapai ranah peri tingkat 10, tiba-tiba saja Su Xiao mengatakan kalau ambisi Hiko itu telah terpengaruh oleh iblis. Oleh karena itulah Su Xiao membawa Hiko ke dalam gua ini dan dilarang untuk keluar sampai Su Xiao kembali mengizinkannya. Jika Hiko berani melanggarnya, maka Su Xiao tidak akan menganggap Hiko sebagai murid lagi. Moyun merasa tak menyangka kalau Hiko bisa menuruti perintah Su Xiao dan menunggu kedatangannya selama 10.000 tahun. Hiko meminta Moyun untuk berbicara dengan Su Xiao agar dia tidak terus marah kepada dirinya. Dengan perasaan sedih, Moyun memberitahu bahwasanya Su Xiao tidak akan menghukum Hiko lagi karena dia itu sudah meninggoy. Sontak Hiko menjadi sangat marah dan tidak terkendali hingga membawa sebuah aura yang menggetarkan seluruh gua. Lalu Moyun kembali memberitahu kalau Su Xiao telah dihabisi oleh orang-orang dari Gunung Xuankong. Lantas, Hiko pun bersumpah akan menghancurkan dan melenyapkan Gunung Xuankong tanpa tersisa sedikit pun. Di waktu yang sama, tiba-tiba saja Ying Zhengnan datang bersama dengan 4 pengawalnya untuk menghabisi Moyun. Oleh karena Moyun tak mampu menghadapi Ying Zhengnan, Moyun pun memerintahkan muridnya ini untuk menghabisi Ying Zhengnan dan pasukannya. Sewaktu keempat pengawal Ying Zhengnan menyerang Hiko, Hiko hanya berdiri santai saja dan dalam hitungan detik langsung melenyapkan mereka. Melihat hal demikian, Ying Zhengnan pun menjadi sangat terkejut dan menjadi begitu panik. Setelah itu, Hiko dan saat amat cepat muncul dari belakang, lalu ia langsung memegang kepala Ying Zhengnan. Akibatnya pada saat itu, Ying Zhengnan pun meninggoy seketika. Nah, sayang sekali episodenya harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.